Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam Pualam Kasih Bapa. Hari ini kita mau belajar bersama tentang yang namanya kejujuran. Dan saya mengundang kita semua untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang sangat menarik, yaitu dari Amsal 2 ayatnya yang ke-7. Mengatakan demikian: Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Perenungan kita pada hari ini akan saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Apakah semua di dalam keadaan baik? Biasanya kita akan menjawab, baik, luar biasa. Apakah jawaban itu adalah jawaban yang salah? Tidak juga. Tapi apakah itu adalah jawaban yang jujur? Disinilah kita perlu merefleksikan setiap jawaban kita. Banyak dari kita tidak berani untuk jujur. Banyak dari kita menyangkal perasaan yang ada di dalam hati dan pikiran. Ada kalanya kita perlu untuk mengatakan, aduh, hari ini saya tidak baik-baik saja. Saya sedang bergumul. Saya sedang susah hati. Saya sedang sedih. Tidak mengapa ketika kita mengungkapkan perasaan kita. Karena bagaimanapun, yang namanya ketidakjujuran tetap adalah ketidakjujuran. Dan ketidakjujuran dimanapun pasti akan membawa hal yang buruk. Walaupun mungkin kita bilang, ya saya kan menjawab baik supaya saya juga tetap merasa baik, kan harus positif. Dan saya tidak perlu mengingat-ingat persoalan saya harus positif sama diri saya sendiri. Tidak salah, tapi hal positif yang bisa kita lakukan adalah pertama, dengan mengakui perasaan kita. Karena tanpa sadar ketika kita mengakui perasaan kita sedang mengungkapkan apa yang sebetulnya terjadi. Kita sedang mengeluarkan kesedihan, kesesakan, pergumulan, dan kita bagikan kepada orang lain, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah jawaban, sebuah solusi, atau bahkan dikatakan sebuah pertolongan yang betul-betul kita butuhkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mencoba untuk mencatat kenapa sih orang itu seringkali tidak jujur. Kita seringkali tidak jujur ketika ditanya apa kabar. Pertama, kadang-kadang kita takut orang lain menjadi kepo. Emang ada apa sih? Kenapa kamu gak baik-baik saja? Coba cerita. Dan kita malas untuk membahas apa yang menjadi pergumulan kita. Akhirnya kita memilih untuk mengatakan, enggak, saya gak apa-apa kok, saya baik-baik saja. Di situ kita sedang menipu diri kita sendiri dan memberikan beban yang lebih banyak sebetulnya pada diri kita sendiri. Yang kedua, ada kalanya kita tidak jujur karena kita merasa orang nanti akan melihat kita sebagai pihak yang lemah. Kalau kita mengatakan, iya nih saya sedang pusing, saya sedang bergumul, saya sedang punya banyak masalah, orang akan menilai kita, lemah banget sih imannya, gak punya pengharapan kayak orang gak punya Tuhan. Padahal bukan jawaban itu yang kita butuhkan. Kita sedang membutuhkan teman dan sahabat. Kita sedang membutuhkan orang yang bisa memberikan kepada kita solusi. Orang yang bisa memberikan kepada kita cinta kasih dan pengertian. Ada kalanya kita hanya sekedar didengarkan, tidak perlu diberikan jawaban atau diberikan solusi saja sudah senang. Kita punya teman yang pandai mendengarkan. Kita punya sahabat yang mau mendengarkan. Itu saja sudah membuat hati kita lebih ringan. Tapi memang kenyataannya hidup tidak semanis itu. Dan orang-orang di sekeliling kita tidak seperti yang kita harapkan. Nah, ketika kita tidak mau dianggap lemah dan juga kita tidak mau orang lain kepo, kita menutupi rapat-rapat perasaan dan hati kita.
Apa dampaknya bagi diri kita sendiri? Pertama, akhirnya kita jadi lebih tersiksa. Kita jadi lebih merana. Kita jadi lebih susah hati. Karena orang juga taunya semuanya kalau kita baik-baik saja. Padahal orang sakit kan butuh dokter ya. Begitu juga ketika kita butuh pertolongan. Kita butuh orang lain. Lalu ada dampak yang lain. Dampak yang lain adalah ketika akhirnya kita menjadi sangat lelah. Berbohong itu lelah. Tidak menyatakan apa yang benar, apa yang sedang kita rasakan itu akan membuat kita sangat-sangat lelah. Dan masalah bisa datang lebih banyak. Misalnya begini, ketika kita bilang, kamu capek enggak? Ditanya, kamu capek enggak? Oh enggak apa-apa kok saya. Oh ya udah kamu kerjain ini ya. Padahal kita sudah sangat lelah. Sudah sangat-sangat banyak urusan, pikiran, dan pekerjaan yang masih menumpuk. Tapi karena kita tidak mau jujur, akhirnya kita menambah lagi masalah dari orang lain. Tambahlah stres kita, tambahlah berbeban berat. Ketika kita belajar untuk jujur, kita sedang melepaskan hal-hal yang perlu dilepaskan. Bukan berarti kemudian jujur dengan seenaknya. Kalau lagi marah ya udah mengumbar kemarahan. Kalau lagi sedih ya udah nangis aja, nggak peduli orang di sekeliling kita. Kalau lagi kecewa menunjukkan kekecewaan dengan sangat kasar. Bukan seperti itu. Tuhan mau kita jujur pertama-tama di hadapannya. Apapun yang menjadi perasaan kita, pertama ungkapkan pada Dia. Lalu kemudian yang kedua, ungkapkan perasaan kita yang sesungguhnya juga pada orang-orang yang bisa kita percaya. Yang kita bisa yakin bahwa mereka akan menolong kita untuk keluar dari perasaan yang tidak nyaman itu. Jadi, yuk kita belajar jujur sama diri kita. Karena hidup yang jujur membuat kita justru mendapatkan pertolongan. Seperti kata Amsal tadi, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ketika kita jujur akan perasaan kita, pertolongan Tuhan akan datang dan kita akan mengalami Tuhan lebih dari yang kita bayangkan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita belajar untuk senantiasa jujur pada diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati.